فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya tulis Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dzul-'ula. Dan kita alhamdulillah telah sampai pada pasal yang ketiga. Kaidah-kaidah dalam pendalilan nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah berkata, al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha, yang wajib dalam nas Al-Qur'an dan as-sunnah, ijra'uha ala zahiriha, melewatkannya, membiarkannya sesuai zahirnya. Ijra'uha ala zahiriha, membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Seperti wajah. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebelumnya ibtigha'a wajhi, mengharapkan wajahnya. Kalimat wajah adalah lafaz yang datang dalam Al-Quran. Kaidah kedua mengatakan wajib pada nas Al-Quran dan juga sunnah, ijra'uha, kita biarkan lafaz itu ala zahiriha, sesuai dengan lafaz itu. Secara zahir lafaz itu katanya, lafaz itu adalah lafaz wajah, maka kita biarkan seperti itu. Datang dalam ayat yang lain, tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walitusna'a ala aini, dan agar engkau Nabi wahai Musa bisa tumbuh berkembang besar di atas mataku, kata Allah. Allah mengatakan mata. Lafaz Al-Quran mengatakan Allah punya mata. Apa kewajiban kita? Wajib kita biarkan lafaz itu seperti itu. Lafaz yang lain Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadi. Apa alasan wahai iblis tidak mau sujud kepada siapa yang aku ciptakan dengan tanganku? Nas Al-Quran menyebutkan tangan, Allah punya tangan. Kaidah kedua mengatakan kita wajib membiarkan lafaz itu seperti zahirnya. Duna tahrifin, tanpa dipalingkan maknanya. Tangan maknanya itu kekuatan. Tangan maknanya adalah nikmat. Wajah maksudnya pahala. Ibtigha' awalnya mengharap wajahnya itu, mengharap pahalanya. Baik. Mata maksudnya penjagaan, pengawasan. Tidak boleh, duna tahrif, tidak boleh kita palingkan. La siyama nususu as-sifati, terlebih lagi nas-nas sifat.
haitsu la majala lirra'yi fiha. Kenapa? Karena tidak ada majal, kesempatan untuk memasukkan akal padanya. Jelas kaidah kedua? Kita ulangi. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Al-wajib, kewajiban fi nususil Qur'an was sunnah, pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ijra'uha ala zahiriha, membiarkannya sesuai zahirnya. Datang dengan lafaz seperti itu, maka kita sebutkan seperti itu. Duna tahrifin, tanpa tahrif, harf, memalingkan maknanya. Maksudnya istiwa itu istaula, bukan istawa. Ini tahrif. Dibandingkan. La siyama nusus sifat, terlebih lagi nas-nas yang berkaitan dengan sifat. Haitsu la majala lirra'yi fiha, di mana tidak ada kesempatan akal padanya. Wa dalilu dzalika as-sam'u wal 'aqlu. Dalil perkara ini adalah as-sam', yaitu nas, wal 'aql, dan juga logika. Amma as-sam'u, adapun pendengaran, faqauluhu ta'ala, maka ucapan Allah, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan melalui perantara ar-ruhul al-amin, Jibril. Dan ini julukan untuk Jibril, ar-ruh al-amin, yang terpercaya. Ala qalbika, di atas, pada hatimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal mundirin, agar engkau wahai Muhammad termasuk dari orang-orang yang memberikan peringatan dari orang-orang sebelumnya, dari kalangan para nabi dan rasul. Dan dia tergolong seperti itu. Bilisanin arabiyyin mubin, dan ini syahid, dengan bahasa Arab mubin, jelas. Allah Tabaraka wa Ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling rinci, dengan artian setiap yang diinginkan bisa dikatakan tanpa adanya iltibas, tidak ada kesamaran. Kambing saja barakallahu fikum banyak namanya. Sapi saja barakallahu fikum dalam bahasa Arab banyak namanya. Unta saja dalam bahasa Arab banyak namanya sesuai dengan umur. Tidak percaya, baca kitab zakat. Dan tidak lewatkan kemarin dalam Sunnah Abi Daud, ada bintu Labun, bintu Ma'al, bintu kada, bintu kada. Ini semua sesuaikan umurnya. Sehingga begitu disebutkan tentang sesuatu, jelas bahwa yang dimaksud adalah kambing umur sekian, antara sekian sampai sekian. Bahwa yang dimaksud itu adalah sapi umur sekian sampai umur sekian. Tidak keliru. Sebagaimana barakallahu fikum, di bahasa lain itu masih ada iltibas, kesamaran, seperti bahasa Indonesia. Bandingkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat jelas dan rinci. Di Indonesia tante-tante semua. Dalam bahasa Arab dibedakan yang mana saudarinya bapak, yang mana saudarinya ibu. Ada katakan ammah, itu kalau saudarinya bapak. Khalah, kalau itu saudarinya ibu. Terbedakan. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, saudara dan saudari seseorang itu juga dijelaskan dengan rinci. Li ab, li syaqiq. Saudara satu bapak, saudara satu ibu, saudara kandung. Nah, anjing barakallahu fikum ada namanya yang masih kecil, yang masih imut-imut, anjing. Makanya Hasan cucu Nabi alaihi salatu wasallam masukkan ke dalam rumahnya, dia memainkan anjing. Disebut jirun. Nanti kalau besar baru kalbun. Masih kecil disebut jirun. Sehingga begitu dikatakan jirun, jangan pikirkan anjing besar. Tapi yang dimaksud adalah anjing kecil. Ayam barakallahu fikum dewasa, bikun.
Burung dewasa tairun. Tapi anak ayam tarruh. Begitu dikatakan tarruh, maka yang terpikirkan dan masuk dalam benak orang Arab adalah anak ayam yang masih kecil. Umur dewasanya beda bahasanya dan seterusnya. Dan ini barakallahu fikum nas bahwa Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim tentang penjelasan dirinya, sifat-sifatnya dengan bahasa Arab al-mubin yang jelas. Sehingga barakallahu fikum tidak perlu untuk kita cari-cari lagi maknanya. Karena bahasa Arab itu sudah jelas. Nah, wa qawluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya itu wahyu. Qur'anan, sesuatu yang dibaca. Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berakal. Maknanya barakallahu fikum, Allah sengaja menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab agar kalian bisa paham. Bukan diturunkan Al-Quran agar kalian bingung. Karena orang yang memalingkan makna dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifatnya, menuduh seakan-akan Al-Quranul Karim itu tidak jelas dan membuat orang bingung. Lah, kamu bilang katanya tangan itu kuat, orang itu bilang tangan itu nikmat. Yang mana yang benar? Sedangkan Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran berbahasa Arab agar kalian bisa paham. Dengan artian apa yang disebutkan oleh Allah tidak perlu kau cari-cari lagi maknanya. Karena itu adalah sesuatu yang dipahami. Tangan ya tangan, mata ya mata, wajah ya wajah, kaki atau betis ya betis, kaki ya kaki. Seperti itu. Turun ya turun, istiwa ya istiwa, datang ya datang. Bukan barakallahu fikum datang Allah maksudnya itu rahmatnya yang datang. Lah, kok bisa kalimat datang rahmat? Padahal Allah katakan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan malaikat datang bersaf-saf. Maksudnya yang datang itu rahmatnya. Maka ini membingungkanlah. Kalau begitu saya bagaimana bisa memahami ayat-ayat Allah kalau semuanya ada maksudnya? Baik. Maka Allah menjelaskan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa mengerti. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu bahasa Arab yang jelas. Nah, ini secara nafs. Wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikannya, itu wahyu tersebut, Qur'anan, sesuatu yang dibaca, Arabiyyan, berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa mengerti. Wa hadha yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi dhahiruhu. Maka hal ini menunjukkan wajibnya memahami Al-Qur'an itu sesuai dengan zahirnya. Bil lisanil Arabi, dengan bahasa Arab. Maka berusahalah memahami barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim dengan lafaz Arabi. Jangan berusaha memahami Al-Quran dengan lafaz dan pemahaman modern kamu. Buyut itu artinya asrama. Iya, datang orang-orang modern mengatakan asrama itu rumah. Pakai bahasa Indonesia. Carikan barakallahu fikum kamus besar bahasa Indonesia. Asrama tempat tinggal. Dalam bahasa Arab buyut itu tempat tinggal. Sehingga barakallahu fikum dengan itu berarti TN boleh. Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Rumah tempat tinggal, dalam bahasa Arab rumah artinya tempat tinggal. Dalam kamus bahasa Indonesia asrama tempat tinggal. Dia ingin memahami bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, enggak mungkin, salah kau. Pahamilah bahasa Arab dengan bahasa Arab. Pahamilah Al-Quran yang berbahasa Arab dengan definisi bahasa Arab juga. Karena itulah barakallahu fikum yang Allah inginkan. La'allakum ta'qilun. Bukan kalian akal-akali Al-Quran itu. Allah musta'an. Jelas maksudnya? Baik. Wa hadha yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi dhahiruhu bil lisanil arabi. Maka ini menunjukkan wajibnya memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diharuskan oleh zahir lafaz tersebut dengan bahasa Arab. Jangan memahami Al-Quran dengan bahasa kampungnya.
illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i, kecuali di sana ada dalil syar'i yang menghalangi makna itu. Kecuali di sana ada dalil syar'i yang menolak makna yang disebutkan secara lafaz. Contohnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allah azza wa jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman. Kalimat zalim di sini umum, kezaliman apa saja. Syaqqa dzalika ashabi Rasulillah, hal itu menjadi berat bagi para sahabat. Mereka datang kepada Nabi dan bertanya, maka Nabi jelaskan dengan dalil syar'i makna zulm di sini. Kata Nabi, am lam tasma'u ila qauli abdus salih, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman al-Hakim, inna syirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Maka makna ayat Al-An'am zulm adalah syirik. Walaupun pada dasarnya secara bahasa zulm itu luas. Pukul orang pak, zulm. Iya. Cubit orang, zulm. Cubit uangnya, tarik uangnya, zulm. Itu semua kezaliman. Makna bahasa Arab itu luas kalimat zulm, tapi dikhususkan oleh Nabi bahwa yang dimaksud adalah syirik. Nah, wa qad dhamma Allah Ta'ala al-yahuda ala tahrifihim, sungguh Allah Ta'ala telah mencerca orang-orang Yahudi dikarenakan mereka memalingkan ayat-ayat Allah. Wa bayyana annahum bitahrifihim min ab'alin nasi 'anil iman, dan Allah menjelaskan bahwa dikarenakan mereka melakukan tahrif, memalingkan makna ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka, adalah di antara orang yang paling jauh dari keimanan. Faqala afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kalian berharap-harap besar mereka itu beriman untuk kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal sebagian dari golongan mereka yaitu orang-orang Yahudi telah mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, setelah mereka mengetahui ayat Allah, mereka palingkan maknanya. Min ba'di ma aqalu, padahal hal itu mereka lakukan setelah mereka memahami ayat tadi. Wa hum ya'lamun, dan mereka lakukan itu dalam keadaan mereka tahu, mereka sadar melakukan itu. Allah mengatakan wa qulu hittah, ucapkanlah, tunduklah masuk ke kampung tersebut dan mengatakan hittah, yaitu gugur dosa-dosa kami. Mereka ganti, mereka katakan habbatun fi hintah. Jadi kan hintah artinya biji gandum. Yang disuruh katakan hittah, gugur dosa, diganti jadi hintah, biji gandum. Mereka main-main, mereka ubah. Allah musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka memalingkan kalimat-kalimat dari peletakannya. Wa yaquluna sami'na wa asaina, dan mereka mengatakan kami dengar ayat tersebut dan kami bermaksiat, kami langgar. Subhanallah. Sehingga barakallahu fikum, ahlut ta'til, ahlut tahrif menyerupai orang-orang Yahudi dalam nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memalingkan makna. Tangan itu maksudnya kekuatan, wajah itu maksudnya keridhaan, mata itu maksudnya penjagaan, dan seterusnya. Mereka memalingkan kalimat-kalimat yang sudah jelas lafadznya kepada apa yang mereka inginkan. Allah musta'an. Dan ini adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Wa ammal aqal, adapun secara logika, fali'anna al-mutakallim bihadhihi an-nusus a'lam bi muradihi min ghairihi. Karena yang berbicara, yang menyebutkan nas-nas tadi tentu lebih tahu apa yang dia inginkan dibandingkan orang lain. Allah berbicara dalam Al-Qur'anul Karim, Allah lebih tahu apa yang dia maukan daripada kamu. Sehingga jangan kamu datang maksud Allah begini, maksud Allah begitu. Kenapa? Allah lebih tahu daripada kamu. Dan Allah adalah zat yang maha mampu mengungkapkan sesuatu dengan sangat detail. Sehingga tidak mungkin yang diinginkan kalimat ini lalu didatangkan makna yang lain. Itu tidak mungkin pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qad khatabana bil lisanil arabiyil mubin. Sementara syariat, apakah Allah ataukah Rasulullah, telah berdialog kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas. Fawajaba qubuluhu an ala zahirihi, maka wajib kita terima sebagaimana datangnya secara zahirnya.
Wa illa lakhtalafatil ara wa tafarraqatil ummah. Kalau tidak, maka niscaya pandangan orang-orang itu akan berselisih. Ada yang mengatakan tangan itu kuat, ada yang mengatakan tangan itu nikmat. Wa tafarraqatil ummah, dan umat akan terpecah. Maka adalah orang-orang yang menjadi Jahmiyah, adalah orang-orang yang menjadi Mu'tazilah, adalah orang-orang yang menjadi Asy'ariyah, dan seterusnya. Mengapa barakallahu fikum? Karena mereka ingin mengartikan ayat-ayat Allah dengan akal-akal mereka. Hum rijal wa nahnu rijal, kata mereka. Mereka punya otak, kita juga punya otak. Lalu apa otaknya? Siapa yang mau dipakai? Otak saya lebih hebat daripada dia. Ayat itu maksudnya tangan. Tangan itu adalah kekuatan. Yang satu mengatakan, kamu kan orang, saya juga orang. Kamu kan laki-laki, saya juga laki-laki. Kamu punya otak, aku punya otak. Jadi apa? Bukan tangan itu artinya kekuatan, tangan itu nikmat. Akhirnya berdebat dan berselisih. Kenapa barakallahu fikum tidak mau mengembalikan kepada lafaz yang datang dengannya syariat Allah tabaraka wa taala? Ilahuna mafhum? Ini barakallahu fikum kaidah yang kedua.